Ya, pemirsa hidup sehat. Semoga semua dalam keadaan baik ya. Sekarang udah bisa keluar-keluar, mudah-mudahan bisa kerja tapi tetap aman karena semua tetap dengan prokes. Nah, ngomong-ngomong udah mulai keluar-keluar nih, kayaknya orang-orang mungkin udah mulai jalan-jalan dan mungkin ada yang mengeluh pegal-pegal, nyeri sendinya ngilu. Gitu kan pemirsa? Bener banget, apalagi kalau di usia 40 tahun ke atas nih Dokter Vito. Katanya rentan terkena nyeri sendi. Yes. Tapi kira-kira kalau misalnya sering ngalamin nyeri sendi nih dokter, gimana ya penanganannya terbaiknya? Iya, katanya faktor U katanya. Hari ini katanya kita akan bersama dengan Dokter Adip Kumaydi, spesialis ortopedi dan traumatologi. Itu artinya spesialis bedah tulang, sendi, muskulus dan lain-lainnya. Oke, udah urusan otot dan tulang lah dokter. Ya. Selamat pagi, Dokter Vito, Pagi, Dokter. Dokter Anissa. Sehat ya, ya, dokter? Alhamdulillah Ah. sehat. Dokter, ini langsung fakta atau mitos yang pertama mengenai tulang dan sendi pada usia di atas 40 tahun nih ya. Nah, katanya saat memasuki usia 40, ini terjadi perubahan otot, tulang, sendi-sendi secara alami. Nah, sehingga bisa membuat seseorang itu menjadi merasa lebih ringkih, ya, lebih cepat nyeri sendi, ngilu-ngilu begitu. Ini fakta atau mitos? Yang pertama fakta. Fakta. Jadi kalau kita bicara sekarang tulang, pembentukan massa tulang itu sebenarnya di umur 30 sampai 40 tahun. Artinya sebenarnya pada saat kita semakin bertambah usia, turnover. Jadi ada namanya sel ya. Sel dalam tulang itu sel osteoblast dan sel osteoklas. Sel pembentuk dan sel penghancur. Nah, pada saat dia semakin bertambah usia, sel penghancurnya yang semakin tinggi sehingga turnover daripada tulangnya itu sehingga semakin poros. Atau kalau istilahnya ada osteoporosis. Nah, inilah yang kemudian bertambah usia maka semakin poros. Itu untuk tulangnya. Ya, dan yang paling bagus sebenarnya adalah di umur 30 sampai 40 tahun. Disitulah massa tulang itu akan dibentuk dalam fase yang memang kepadatan tulangnya itu di situ. Sehingga kalau sudah di atas 40 tahun bukan berarti tidak ada gunanya, tapi itu yang harus kita kejar di umur 30-40 tahun. Nah, kemudian massa otot juga berubah. Karena kita bicara nanti ada elastisitas. Kemudian ada namanya hal-hal yang kemudian mengakibatkan kekuatan otot pun juga berubah. Dan itu nanti akan terkait dengan penurunan basal metabolik, penurunan oksigenasi yang ke otot juga yang diakibatkan oleh faktor bertambahnya usia tadi. Apalagi ditambah lagi dengan kurang stretching, kurang olahraga. Itu juga akan menurunkan massa ototnya. Sendi juga ada semakin lapisan daripada cartilage atau tulang rawan hialin di sendinya pun ya itu juga berkurang. Nah, inilah yang kemudian mengakibatkan problem sendi, otot, tulang itu selalu terjadi pada umur-umur di atas 40 tahun. Jadi ini fakta. Wah, ini hati-hati dokter Nisa ya, udah mendekati 40. Aduh, 20 ke atas masih dok. Nah dok, ini juga nih ya, jadi kalau kita bertambahnya usia itu tidak menghalangi kita untuk terus berjalan. Nah biasanya nih kalau misalnya jalan-jalan itu ngilu di bagian persendian lutut. Nah ini fakta atau mitos bahwa di usia 40 tahun sering mengalami ngilu pada sendi dan lutut. Tapi tunggu dok, jangan dijawab dulu, sesaat lagi tetap di Hidup Sehat. Iya pemirsa Hidup Sehat, itu tadi kita sudah menyaksikan nyeri-nyeri sendi yang mungkin umum diketahui oleh masyarakat. Tapi bagaimana dengan usia 40 tahun ke atas? Nah dok, tadi kita punya pertanyaan yang belum terjawab. Fakta atau mitos, usia 40 tahun ke atas sering mengalami nyeri sendi terutama di bagian lutut. Ini fakta atau mitos? Ya, fakta juga. Jadi Fakta. ditambah lagi dengan kondisi tambahannya, artinya bukan hanya faktor usia saja. Jadi kalau kita bicara sekarang osteoartritis atau kalau orang awam bilang pengapuran, itu faktor karena satu pertambahan usia, yang kedua ditambah juga lagi dengan namanya overweight. Ditambah lagi juga dengan namanya kurang gerak, tidak pernah olahraga. Jadi ada kekakuan atau LJMS ya, Limited Joint Musculoskeletal Syndrome. Jadi ada sindrom dikarenakan kita kurang gerak itu sehingga kekakuan pada sendi. Nah, pada kasus dengan dia degeneratif dikarenakan osteoartritis, kenapa sering terjadi pada lutut? Karena kita bergerak. Dan kenapa dua-dua lutut? Karena kita bergerak pakai dua kaki. Karena itu weight bearing, jadi tumpuan di tubuh kita itu mulai dari ankle, lutut, kemudian panggul dan tulang belakang. Di titik-titik itulah yang sering terjadi nyeri-nyeri sendinya. Nah, ditambah lagi dengan kalau umpamanya kita itu berat badan kita itu tambah besar karena 0,5 pertambahan berat badan itu menambah berat ke lututnya 2 kilonya. Waduh. Jadi 2 kali lipat. Ditambah lagi kalau kita naik tangga, maka akan menambah lagi 2,5. Turun tangga 3,5 kali lipatnya dari penambahan berat badannya. Gitu. Jadi ini yang menjadi penting sehingga kalau kita bertambah berat badan,
ini pun akan memicu untuk kemudian nyeri pada lututnya. Jadi orang mager, lalu nyeri sendi, tambah mager, tambah sakit lagi sebenarnya Betul, lama-lama. karena dia harus move. Karena kalau kita bicara ini adalah sendi, maka salah satu solusi yang selalu kita sampaikan, gerak, harus gerak. Sehingga kenapa sering terjadi nyerinya pada saat bangun tidur, duduk lama di kantor, ya itu karena dia nggak ada gerakan. Tapi pada saat dia stretching, jadi kenapa sekarang bahkan Kementerian Kesehatan kan selalu bilang 2 jam suruh berdiri ada pergerakan, stretching. Nah itu adalah salah satu upaya untuk mengurangi nyeri-nyeri sendi. Nah itu berarti kalau gitu bagi yang suka mager, ingat ya, kalau mau makin lama makin mager, tambah lama tambah nggak bisa gerak. Harus tetap bergerak kalau Ya, gitu. betul. Oke, nah nih dok, ada fakta mitos berikutnya nih. Nyeri sendi bagian belakang umumnya terjadi di usia 40 tahun ke atas akibat terlalu banyak duduk. Ini fakta atau mitos? Fakta juga tadi, karena mager tadi. Karena mager. kalau umpamanya kita dengan usia tadi di atas, jadi kita diberikan satu alarm sebenarnya. Pada saat usia kita di atas 40 tahun, maka harus ada olahraga kita seperti apa. Berat badan kita seperti apa yang harus kita manage lah. Ya, kita atur. Makanan kita yang harus kita makan pun juga kita atur. Karena apa? Di alarmnya tuh di 40 tahun tadi. Ditambah lagi kalau kita itu sering duduk, maka nggak ada pergerakan tadi. Dalam posisi duduk kita kerja di kantor, kalau masih yang sekarang WFO bukan WFA ya. Apalagi WFA sebenarnya. Karena sebenarnya pasien kemarin pada saat kita pandemi, kasus kita loh nggak kerja di kantor, tapi di rumah main Zoom terus gitu loh. Nah itu juga memicu. Jadi duduk menjadi salah satu faktor dan itu fakta. Nah itu kalau gitu memang namanya kita juga kalau nanti mau gerak juga berarti harus pikir-pikir ingat usia dulu ya. Betul. Coba kapan ulang tahunnya ya, mesti ingat dulu nih ya. Jangan lupa nanti. Oke berikutnya, fakta atau mitos berikutnya nih ya. Sendi dan pergelangan kaki ini ya, mudah mengalami cedera saat lagi usia di atas 40 tahun. Ini fakta atau mitos? Sebagian fakta, sebagian mitos, tergantung. Jadi pemicunya bukan karena usia saja. Pemicunya tadi itu juga. Karena ada berat badan, lalu jatuh, kemudian kadang-kadang memilih aktivitas, olahraga terutama. Jadi kalau umpamanya di umur-umur di atas 40 tahun, kita lebih sarankan untuk move-nya, bukan pressure-nya. Jadi lari, loncat, kita lebih kurangin. Olahraganya lebih ke arah pergerakan sepeda, renang, ya. Itu lebih baik, ya. Kalau untuk tulang belakangnya, lebih ke arah yoga. Jadi senam-senam stretching tulang belakang itu yang penting tuh. Jadi pilihan-pilihan itu karena kalau umpamanya kita salah memilih aktivitas olahraga itu yang kemudian bisa menimbulkan cedera. Oh, baik. Jadi asal gerak juga itu juga nggak boleh juga sebenarnya. Betul, harus ada Ya. ininya dulu. Nanti Harus karena- ada menyesuaikan tadi itu. Karena ngasih beban tadi itu ya Betul. ke sendi-sendi dan tulang. Nah, Nisa hati-hati dong dokter Nisa. Waduh, saya mah, tapi memang harus dijaga dari sekarang ya dok ya, Betul. dari muda gitu Betul. ya. Nah ini ada fakta mitos selanjutnya nih. Kadar gula darah tinggi dapat membuat tulang rawan menjadi lebih kering dan kaku. Akhirnya mudah robek. Ini fakta atau mitos? Itu sebagian masih dikatakan mitos karena sebenarnya tidak ada beberapa penelitian yang mengatakan bahwa tidak ada hubungan secara langsung diabetes ya, terus kemudian dengan problem pada nyeri tulang dan sendi. Tetapi ada korelasi dari akibat dari diabetesnya itu, perjalanan dalam proses diabetesnya itu, kemudian terjadi ada namanya neuropati, kemudian bahkan ada mikro atau makroangiopatinya. Jadi istilahnya itu penyempitan pada saraf dan pembuluh darahnya. Terus kemudian akhirnya mengakibatkan juga ada istilahnya mengurangi elastisitasnya. Itu ada namanya aktivitas enzim yang juga terpengaruh di situ. Nah, itu yang kemudian akhirnya memicu untuk terjadinya problem-problem pada nyeri tulang, otot, dan sendi. Tapi tidak secara langsung bahwa orang diabetes pasti kemudian akan terjadi itu, tidak. Tapi dia akan masuk di dalam satu kondisi yang nanti kalau ini tidak diperhatikan, maka dia juga akan bisa terjadi keluhan-keluhan nyeri otot dan sendi. Gitu. Tapi berarti orang diabetes juga tetap mesti olahraga ya sebenarnya Harus, ya? karena Iya. pengobatan diabetes itu bukan hanya obat saja. Iya. Salah satunya adalah diet dan olahraga. Nah, itu ingat, jadi harus dilatih juga ya, supaya gulanya dipakai sama ototnya ya. Betul. Nah, dokter, ini ada yang suka juga mungkin memikirkan, ada deh saya mau jalan pintas aja deh katanya. Jangan pengen disuntik-suntik aja gitu. Nah, suntik-suntik itu ya mungkin kan pemirsa kita perlu kasih tahu bahwa ada berapa pilihan dan mungkin sebenarnya gunanya apa sih supaya nggak terlalu ekspektasi berlebihan gitu ya mengenai itu. Ya, jadi kita selalu melakukan penata laksanaan sesuai indikasi. Kalau kita bicara nyeri sendi, ada osteoartritis, ada grading, ada derajatnya. Kapan itu kita harus lakukan penata laksanaan mamanya dengan suntikan? Kalau istilah orang awamnya pelumas, ya kan? Atau kalau mamanya nyeri dikasih suntikan untuk kurangi nyeri.
Tapi itu pun kalau suntikan nyeri itu terlalu sering terus-menerus diberikan, itu nanti akan merusak pada tulang rawan hialinnya gitu. Jadi kita lebih selalu sarankan jangan sering-sering disuntik. Ya. Tapi kalau pelumas pun, pada kondisi yang grade-nya 2, grade 3 masih bisa, Pak. Karena itu istilahnya kalau orang awam menambah minyaknya supaya pelumas, karena apa? Kualitas minyaknya kita ganti dengan yang baru yang lebih baik. Karena kalau makin usia, kualitas daripada sinovialnya pun juga mulai menurun. Itu yang perlu ada penambahan sinovial baru itu. Oke, tapi ini mungkin masyarakat bertanya-tanya, kan kebanyakan pengennya instan ya dok ya. Ya. Nah, cepat hilang lah sakitnya, atau misalnya ditambahin lagi deh cairannya gitu kan. Nah, itu berapa lama dan berapa sering bolehnya dokter? Kalau suntikan nyeri, kita sarankan kalau benar-benar sakit banget, itu pun setelah tidak bisa diterapi dengan obat-obat anti nyeri, obat minum anti nyeri. Ya, terus kemudian yang kedua, kalau yang untuk pelumas, ada beberapa pelumas yang memang dia diindikasikan untuk 1 tahun sekali. Gitu. Nah, itu juga kita harus melihat dalam progres observasi pada saat di poli ya, di perawatan. Jadi orang per orang ya. Jadi ingat, tidak semua ada ikut-ikutan, oh kemarin kok baru saya juga mau dong gitu, nggak bisa ya. Dan memang ini sekali lagi bukan semacam solusi instan, tetap Anda harus bergerak dan olahraga ya dengan cara yang benar. Nah, dokter ada lagi nih dok, cara instan yang soalnya banyak dijual-jual tuh. Nah, orang pakai kayak semacam supporter gitu ya, deker atau alat ortopedi. Nah, itu kadang-kadang kan mereka mungkin harus lihat nih pilih yang mana, atau maksudnya ini yang benar apa sih, cara pakainya gimana gitu. Ya, memang kalau ada knee support atau ada ankle support, ada kalau istilah orang ngomong deker ya, itu yang memang sebenarnya kita sarankan pada orang yang beraktivitasnya masih tinggi, tapi kemudian sudah ada problem di sendinya. Jadi itu menjadi satu support sebenarnya, tambahan suportif tapi bukan pengobatan kausatifnya. Dia hanya suportifnya saja itu. Dan itu is oke. Cuman memilihnya ya, kalau bisa selalu kita sarankan jangan yang model yang kemudian kayak selongsong ya, karena itu nanti akan pressure ke pembuluh darah segala. Jadi benar-benar memilih supportnya itu kalau bisa atas indikasi dari dokternya. Jadi dilihat dulu problemnya, nanti pilihannya yang, karena banyak pilihan-pilihan yang memang kita sesuaikan dengan kondisi daripada nyeri-nyeri sendi dan lututnya kalau kita bicara di lutut gitu. Jadi sesuai dengan orangnya masing-masing ya. Baik. Baik. Nah dokter, gimana nih? Kan biasanya kalau sebelum usia 40 tahun dan belum terjadi nyeri sendi, kan kita masih bisa cegah. Tapi kalau udah terjadi dan terlanjur, cara mengatasinya bagaimana? Apa nih tipsnya nih dokter? Ya, jadi yang jelas yang pertama pada saat kita bicara problem di nyeri sendi, tetap obatnya yang utama bukan obat anti nyerinya. Obat anti nyeri itu hanya sekedar untuk istilahnya simptomatiknya saja, mengurangi keluhan saja. Tapi itu pun nggak boleh terus-menerus. Yang kedua, bergerak. Itu yang paling penting. Jadi olahragalah dengan olahraga yang banyak geraknya apa? Renang, sepeda statis atau sepeda di luar ya. Itu dilakukan. Terus kemudian yang paling penting ini, yang susah gitu ya, apa? Diet. Nah, itu turunkan berat badan, terus kemudian merubah lifestyle, merubah pola hidup. Kalau mamanya kita kerja di kantor yang kita harus naik tangga, nggak usah lari naik tangganya, pegangan karena beban di lututnya kita kurangi dengan tangan yang memegang pada pinggiran daripada tangga. Jadi itu salah satu upaya, dan itu ke depan ya tetap artinya dengan melakukan seperti itu, insya Allah karena dengan turunnya berat badan itu akan mengurangi beban ke lutut, itu akan mengurangi nyeri. Nah itu, tapi untungnya dok, ada acara yang keren banget, tiap Senin sampai Jumat di TV One itu mengenai hidup sehat. Nah, makanya tadi masalah itu tadi ya. Dokter Adit, terima kasih banyak dokter keterangannya. Mudah-mudahan kita semua sendi selalu sehat ya. Nah, habis ini kita ada juga masalah penyakit yang banyak sekali derita orang lain. Ya, benar banget. Sesaat lagi kita akan ngebahas tentang penyakit mah yang diabaikan. Gimana ya dampaknya kira-kira ya dokter Vito ya? Langsung aja tetap di Hidup Sehat setelah yang satu ini.